Oh gitu. Jadi gue masih ya udah yang penting cita-cita gue masuk farmasi tercapai. Yang penting selangkah lebih maju gue udah bisa mau jadi artis. Cuma gue nggak tahu artis gimana karena gue udah nggak yakin kimia gue udah nggak bisa dipertanggungjawabkan nih di sini gitu kan. Udah jelek banget kimia gue gitu kan. Halo Sobat Timers, apa kabar semuanya? Selamat datang kembali di Produksi Project Channel. Sebuah channel yang membahas tentang profesi, edukasi, dan cerita kerjaan. Kali ini kita sedang berada di sisi lain kedai kopi Menbar. Lihat nih, situasinya fancy-fancy ya, cozy-cozy ya. Nah, jadi kedai kopi Menbar ini itu sebuah kedai kopi yang menjual bermacam-macam kopi, khususnya kopi dari Banten. Dan sini nuansanya tuh nuansa kalau di luar tuh nuansanya dia seperti alam-alam gitu ya. Jadi ada rumput-rumputan, jadi ya outdoor gitulah. Cuman karena sekarang lagi malam, kita kalau kelihatan kalau keluar tuh ada cahaya-cahaya remang-remang gitulah kalau kita keluar. Nah, ini produk-produknya, ini kedai kopi Menbar nih banyak nih. Ini ada jahe baduy, ada madu baduy, ada gula aren baduy, jahe baduy lagi, apa lagi nih? Sama kopi, ada kopi baduy juga ya. Tuh ada bermacam-macam lah di sini. Ada kopi baduy, dah kebanyakan itu dari Banten atau Baduy. Nah, di sini konsepnya menarik banget pokoknya. Kalau misalkan kalian datang ke sini itu pokoknya bakal betah deh, suasananya cozy gitu ya kan. Pokoknya mantep deh. Oke Sobat Dreamers, kali ini kita sudah kedatangan seorang tamu yang berprofesi sebagai apoteker. Nah, ini banyak urusannya mengenai racik-racik obat. Sudah hadir di sini Azizah Nusaibah. Halo Azizah, apa kabar? Baik. Gimana nih masa pandemi kayak gini nih? Ya alhamdulillah masih sibuk aja di apotek sekarang. Oh, jadi apoteker, alhamdulillah sehat. Wah, alhamdulillahirrabbilalamin. Kayaknya ngedengarnya nyes gitu, alhamdulillah gitu ya kan. Nah, jadi gini, ini apoteknya pandemi kayak gini nih malah makin ramai ya? Atau makin... Alhamdulillah rame sih, karena kan banyak juga orang yang sekarang beli obat online, offline gitu ya. Yang itu juga banyak seperti itu, karena kan pandemik semua sekarang buy online ya. Jadi ya masih terus lanjut. Oh, ada online juga? Ada, kita buka konsultasi online juga, kita buka penjualan gitu. online juga, seperti itu. Ada aplikasinya tuh? Belum ada untuk aplikasi, tapi kalau misalkan pembelian semua obat bebas terbatas bisa dibeli di marketplace gitu, kita punya di segala marketplace. Oh gitu, mantep deh ini, mantep ya. Jadi walaupun pandemi, jualan tetap oke, semuanya jadi berjalan lancar. Jadi Iya. orang sakit pun bisa Tetep beli bisa. lewat online ya, Iya, sama keluhan-keluhannya juga. Oke, bisa. selanjutnya mengenai Azizah nih. Nah, Azizah ini awalnya kenapa sih berpikir mau jadi apoteker gitu? Kenapa milihnya arahnya bisa ke sini? Awalnya gimana sih tuh? Bisa ceritain nggak kira-kira? Jadi awalnya itu sebenarnya zaman SMP kan belum tahu ya ada profesi yang namanya apoteker. Terus akhirnya mulai kenal profesi apoteker itu waktu kelas 9 SMP. Jadi mulai rajin tuh nonton reportase investigasi. Dulu tuh ada di Trans TV jam 5 sore. Itu tuh selalu nonton, terus katanya aku penasaran gitu kan, ih keren ya orang yang pakai jas lab gitu. Terus bilang ini positif, ini negatif, mengandung boraks gitu. Keren kan masuk TV. Karena berbekal pengen masuk TV gitu. Jadi nanya ke mama, kayak kira-kira kalau yang profesi yang ada di TV ini tuh apa ya, ngambil jurusan kuliahnya. Dapatlah di situ katanya analis kimia atau bisa juga farmasi gitu kan. Oh dari situ mulai kepo tuh, farmasi tuh apa sih gitu. Mulai searching di internet gitu kan ya. Ketemu akhirnya kalau misalkan farmasi itu ngurusin tentang obat-obatan. Dan kebanyakan orang-orang farmasi itu memang jatuhnya di Badan Pengawas Obat dan Makanan. Yeah. Memang untuk ngurusin obat-obat kayak gitu, apa sidak segala macam obat-obat yang palsu gitu-gitu.
tertarik nih, menarik gitu kan. Oh, pengen deh jadi tim investigasi gitu kan. Akhirnya nyoba lah masuk kan ke sekolah analis kimia gitu kan di salah satu daerah. Tapi ternyata nggak keterima gitu kan. Akhirnya ya udah pupus tuh jadi analis kimia. Tapi masih ada kesempatan untuk jadi farmasi kan. Akhirnya kata mama, coba aja SMA gitu kan. Ya udah, akhirnya gue daftar di SMA deket rumah gue. Terus daftar. Pas sampai di sana itu ya udah daftar biasa, terus sekolah di dekat rumah SMA negeri biasa, sampai akhirnya kepikiran tetap masih mau jadi Badan Pengawas Obat dan Makanan dengan berbekal bisa masuk TV, sidak ke pasar tentang obat-obatan yang kadaluarsa. Marah-marahin orang yang jualin obat-obatan palsu gitu ya. Terus bisa dipanggil di reportase investigasi gitu. Jadi narasumber gitu kan. Keren gini, bisa banggain gitu depan keluarga gitu kan ya. Nah, itu tuh karena masih jadi motivasi sampai SMA selesai. Akhirnya ya udah dari situ deh mulai udah ngerasa passionnya tuh karena berbekal pengen masuk TV aja gitu loh. Tapi idenya tuh awalnya udah dari SMP. Dari SMP karena memang udah pengen, wah ini gue pengen masuk TV, cuman urusannya kenapa dari masuk TV kenapa bisa jadi farmasi, kok jadi gitu loh, logikanya gitu loh. Mungkin spesifik kali ya, gara-gara dilihatnya pas di reportase investigasi itu mengenai Bapepom, POM ya? Iya, POM. BPOM. BPOM, Badan Pengawas Obat Makanan. Dari situ awalnya tuh ya. Karena kelihatan keren gitu loh Kak, jadi kayak keren, pinter, terus cerdas, abis itu bisa terkenal di bawah keluarga gitu kan. Kalau lebaran nih masuk TV loh keluarga gue gitu kan. Gue jadi kebayang keren sih memang gitu waktu zaman SMP gitu iya, kan. Kalau gue ngebayangin juga sih memang lucu aja sih deh anak-anak SMP ngelihat TV terus ngelihat ada yang diidolakan tuh kayaknya gimana gitu ya. Gitu kayak membekas banget gitu. Pengen deh gue masuk TV gitu, jadi orang pinter masuk TV biar dibanggain keluarga gitu doang. Pengen segitu doang gitu. Terus habis itu kepikiran ya karena nggak bisa analis kimia kan ya. Kalau SMK kan kalau kita mau jadi analis kimia kan jadi dari SMK. Analis kimia memang ada kan di salah satu daerah gitu. Tapi karena nggak bisa ya udah masuk farmasi aja toh tetap bisa masuk TV gitu gue mikirnya. Ya udah jadi gue pilih aja farmasi gitu. Karena biar masuk TV gitu, biar keren gitu. Gitu. Jadi gara-gara reportase itu tuh reportase investigasi itu ya. Itu dari SMP. Nah, selanjutnya itu memutuskan untuk karena dari situ memutuskan untuk ngambil farmasi itu akhirnya arahnya kemana tuh? Ngambil kuliahnya apa gitu, di mana gitu-gitu. Nah kan jadi udah SMA tuh kan, akhirnya udah nggak bingung lagi tuh gue mau milih IPA atau IPS karena kan udah tahu mau masuk farmasi. Terus abis itu ya udah gue jalanin aja kayak anak SMA pada umumnya gitu kan, jalanin. Terus abis itu kepikiran ditawarin kan waktu zaman gue itu ada yang namanya seleksi masuk perguruan tinggi negeri tapi pakai jalur undangan. Jadi dilihat dari nilai raport kelas 10 sampai kelas 12. Terus abis itu ditawarin sama guru kalau misal itu kelas 12 awal gitu kan, mau masuk nggak lewat ini SNMPTN gitu kan, untuk lewat jalur undangan. Ya udah akhirnya gue bilang ya udah boleh deh Bu gitu kan. Ya udah itu program unggulan itu ya kalau nggak salah saya. Itu enggak, itu kan kayak emang dari pemerintah gitu. Jadi ada yang jalur undangan, ada yang jalur tertulis gitu kan. Gitu. Nah, kebetulan waktu zaman gue sekolah itu jalur undangan tuh semua boleh ikut kayak gitu. Cuma kan harus diperingkatin dulu tuh yang di IPA, yang peringkat 1 sampai peringkat akhir di IPA siapa, yang di IPS juga siapa, supaya nanti kalau misalkan milih nggak kalah di SMA-nya sendiri gitu. Jadi biar rata lah kebagian gitu kan. Jadi kita sama-sama tinggal bertarung antar SMA aja. Dan kebetulan gue dulu suka banget sama kimia. Jadi ekspektasi gue tuh ya udah ketika gue cocok nih kimia nih, gue selalu bagus nilai kimia gue gitu kan. Terus gue mau masuk TV jadi yang neliti-neliti gitu, cocok kan gitu, maksudnya kayak gue udah pantes banget nih gitu, gue udah pede banget gitu kan, gue udah pantes banget nih gitu kan, jadi artis gitu kan. Ya udah akhirnya berbekal niat itu gue pede-pede aja dong. Ya udah gue bilang mau masuk farmasi. Terus habis itu pas diperingkatin alhamdulillah gue jadi peringkat 1 di seipa seangkatan IPA. Seangkatan IPA. Akhirnya kata gurunya, ya udah kalau gitu kamu pilih duluan mau di mana biar nanti teman-teman nih yang di bawahnya enggak kalah pilih gitu kan. Abis itu pengennya tadinya di UGM soalnya jauh gitu kan. Enak nih kalau jauh deket orang tua di Jogja gitu kan. Pikiran anak muda. Kan kalau
misalkan di Jogja kan banyak makanan-makanan murah, Iya, bisa iya, jalan-jalan gue Ngekos, gitu kan, nggak di sini-sini aja gitu kan. Akhirnya pengen di Jogja, bilang sama ibu kan, kebetulan gue anak pertama dari 2 bersaudara, anak perempuan satu-satunya, ya jelas tidak boleh dong. Iya, pasti diomelin kayak gitu kan. Kayak, ngapain, mau ada siapa gitu kan, dicurigain lah apalah. Akhirnya kata ibu, sampai beneran nekat daftar ke Jogja gitu ya, didoain nggak usah sekolah sekalian gitu kan. Ya udah, akhirnya tetap pengen masuk farmasi di Jakarta, yang negeri kebetulan kan ikut undangan kan, berarti yang negeri tuh cuma ada UI. Ya udah, gue beraniin lah daftar itu gitu kan. Ya udahlah, daripada gue nggak kuliah gitu kan, nggak dibolehin kuliah. Toh kalau misalkan gue daftar di Jogja juga didoain yang enggak sama ibu gue gitu ya. Udah deh, gue daftar aja gitu. Daftar, terus abis itu nekat daftar. Itu gue cuma nyantumin satu doang, farmasi UI. Udah, abis itu gue nggak nyantumin apa-apa lagi karena jadi gue pilihannya nggak ada lagi yang lain. Biasanya kan ada pilihan 1, 2, 3 gitu, nggak ada ya? Gue nggak mau milih karena ibu gue kan guru kimia ya, guru kimia di SMA. Terus dia menginterupsi gue dong, udah pilih aja kimia, pendidikan kimia gitu kan. Kamu kan pintar kimia, katanya suka kimia. Ya udah, jadi guru kimia aja kayak ibu gitu ya. Gue nggak mau gitu kan, masa gue anak guru kimia, gue jadi guru kimia juga gitu kan ya. Terus gue nggak mau gitu kan, gue merasa itu bukan passion gue nggak bisa masuk TV gitu kan. Kayak ibu, ya udah. Akhirnya udah terserah deh, lu mau daftar apa asal jangan di luar kota. Ya udah, gue daftar itu. Ya udah, pas gue udah daftar itu, udah terus kayak anak-anak SMA pada lainnya, bimbel juga segala macem gitu. Ya udah, akhirnya pas pengumuman jalur undangan itu, setelah ikut bimbel segala macem, udah keterima tuh ya di UI ya? Iya, masuk dah tuh ke UI gitu kan, sekolah di situ. Ya gitu, sekolah, menjalani sekolah kayak pada umumnya ya. Ternyata pas masuk farmasi UI, itu kan kalau kita mau kayak yang gue bilang sebelumnya, mau jadi artis terus kayak nge-lab segala macam, kimianya basicnya kudu kuat kan. Gue merasa kimia gue mantep nih pas SMA. Pas udah masuk farmasi, waduh, banyak yang lebih mantep lagi. Bukan gitu, lebih susah lagi, nggak ke-cover sama otak gue. Kayak, aduh ini apa ya, gue nggak ngerti gitu kan ya. Makin-makin gue nggak ngerti itu, apalagi kimia organik, udah gue skip banget itu, mata kuliah itu skip. Terus kayak, aduh gimana ya, di situ tuh ada 2 peminatan kan, ada industri sama klinis. Yaitu kalau di universitas gue, kita selama S1 4 tahun itu tuh masih terus belajar dua peminatan itu gitu. Belum ada peminatan lebih lanjut kayak universitas lain, misalkan di semester 3 udah dipisah gitu. Di universitas gue enggak, jadi gue tetap belajar dua-duanya gitu loh, secara berbarengan gitu. Gitu. Jadi gue masih, ya udah yang penting cita-cita gue masuk farmasi tercapai. Yang penting selangkah lebih maju gue udah bisa mau jadi artis. Cuma gue nggak tahu artis di mana, karena gue udah nggak yakin kimia gue udah nggak bisa dipertanggungjawabkan nih di sini gitu kan. Udah jelek banget kimia gue gitu kan ya. Gara-gara banyak yang lebih bagus gitu mungkin ya? Enggak, banyak yang lebih susah ternyata. Lebih kimianya susah. banget lebih susah gitu ya. Gue udah pede banget nih ya. SMA gue, kimia gue bagus, pasti nilai kimia gue di farmasi oke dong gitu, A lah gitu ya. Ternyata enggak, keluar C. Kayak lah kok susah ya gitu, susah, makin banyak yang lebih susah. Ternyata enggak, itu tuh kimia SMA tuh baru kulit dasarnya doang. Iya, jadi pas kayak udah dalam, dunia nggak selebar daun kelor gitu ya. susah banget gitu kan ya, udah susah banget. Ya udahlah, terima nasib aja kalau emang ternyata nggak seperti yang diharapkan gitu kan ya kimianya. Jalanin aja udah kayak gitu, jalanin ya kayak gitu, ujungnya 4 tahun terus wisuda gitu. Oh iya, selain itu gue dengar ya waktu semester 7 ya kalau nggak salah tadi cerita waktu di backstage itu waktu semester 7 itu sempat nerima magang ya? Iya, betul. Nah, itu gimana tuh ceritanya tuh, magang itu tuh? Nah, ini kan tadi masih kesinambungan ya sama cerita sebelumnya. Gue masih merasa krisis identitas. Wah, gue kira-kira mau milih industri atau klinis, sedangkan kimia gue aja jelek banget gitu kan. Terus gue batal dong jadi artis gitu kan. Terus gue kayak terjebak dalam suatu rutinitas yang nggak tahu juga mau jadi apa gitu kan. Karena belum menemukan passionnya di farmasi. Yang penting gue tahu, oh gue masuk farmasi gitu. Cuma gue nggak tahu mau kemana nih. Ya, karena mungkin dunia farmasi itu luas ya. Jadi pada waktu itu
udah kepikiran memang gue mau masuk farmasi, tapi farmasi apa nih? Iya. Mau jurusan apa atau mau penjurusan apa yang lain kan Iya. ada lagi penjurusannya ya? Karena kalau di farmasi itu tuh ada yang namanya farmasi pemerintah. Lo bisa ke farmasi Badan pemerintah. POM, ke Kementerian Kesehatan. Terus ada yang namanya farmasi industri. Lo bisa ke industri kosmetika. Lo bisa ke industri obat-obatan, industri alkes, industri makanan. Itu lo bisa. Industri alat rumah tangga kayak deterjen, terus kayak pembersih lantai itu juga butuh apotekernya. Nah, terus lo bisa ke apoteker yang peminatannya klinis. Nah, itu lebih ke arah rumah sakit, terus klinik atau apotek, terus misalkan di klinik Pratama gitu-gitu. Nah, itu tuh bisa. Jadi ada 3 peminatan kayak gitu. Jadi lo memilih peminatan karir kemana nih? Nah, itu lo belum tahu nih. Gue di posisi itu sebagai anak semester 3, semester 4 itu masih krisis identitas ketika mata kuliahnya makin berat, tapi gue semakin tidak menemukan gue mau kemana nih gitu. Ketika gue mau memaksakan ke industri, basic perancangan. Jadi kalau misalkan di industri itu tuh lo harus lebih kuat ke basic R&D-nya. Jadi research and development lo tuh harus kuat. Jadi kayak merancang suatu produk obat biar jadi gitu. Gimana? Jadi research and development itu seperti penelitian lah. Iya. Jadi biar sobat Dreamers pada tahu nih. Jadi research and development itu biasanya digunakan untuk misalkan mau ada perakitan obat baru gitu. Nah, itu harus research and development dulu. Atau misalkan harus penelitian dulu gitu loh. Gue denger lu tuh ini ya, waktu semester 7 kalau nggak salah itu ada sempat magang juga ya kalau nggak salah ya? Iya, gue waktu itu sempat magang di klinik kampus. Jadi klinik kampus itu yang menyediakan pelayanan kesehatan buat mahasiswa dan sivitas akademia di universitas itu. Jadi gue tuh magang di situ dari semester 7 waktu masih S1. Terus abis itu lanjut sampai semester 8. Terus S1 kan gue lulus Agustus 2019. Nah, jadi setelah program S1 selesai, gue lanjut sekolah program profesi apoteker di universitas yang sama. Lanjutnya itu mulai kuliah profesi apoteker itu September 2019. Jadi mulai September 2019 itu posisi gue masih magang tuh di tempat. Masih kerja. Karena kan gue waktu itu tuh asal muasalnya mau magang di situ tuh selain mau nambah pengalaman juga karena gue butuh duit gitu kan. Iya butuh banget soalnya namanya mahasiswa kan. Namanya mahasiswa butuh duit gitu kan. Ya udah gue magang terus masih lanjut tuh. Nah kan kalau program profesi apoteker itu 6 bulan pertama lo masih kuliah tatap muka kayak kuliah S1 biasa. Jadi masih kerja magang di situ ya? Iya, karena masih kuliah tatap muka, gue masih sering ke kampus dong. Ya udah gue masih magang tuh sampai 6 bulan gue sekolah profesi apoteker itu sampai kalau nggak salah Desember 2019. Itu gue masih magang di sana, ya kan? Nah, terus karena sekolah profesi apoteker itu 1 tahun, 6 bulan tatap muka, itu gue masih di kampus. 6 bulan setelahnya itu ada magang. Magangnya itu masuk ke SKS. Jadi masuk ke SKS kita ngambil sekolah profesi apoteker. Jadi harus keluar dari magang yang pertama, terus pindah gitu ya ke tempat magang yang direkomendasikan sama kampus. Iya, ya gitu. otomatis gue udah nggak dapat duit tambahan lagi dong. Ya udah putus tuh kontrak gue di tempat magangnya sebelumnya itu gitu. Jadi gue masuk ke magang yang memang dikhususkan untuk menyelesaikan program profesi apoteker gue itu yang ditunjuk sama kampus. Itu dipilihin sama kampus sih tempat magangnya. Gitu. Di mana tuh memang? Itu gue dapatnya karena gue milih peminatan klinis, jadi dapatnya itu di RSCM 2 bulan, dari bulan Februari sampai Maret, terus abis itu lanjut di apotek. Apotek itu gue 1 bulan, itu gue dapatnya Mei 2020. Jadi Februari sampai Maret 2020, gue di RSCM, terus lanjut Mei 1 bulan itu di apotek. Abis itu Mei, Juni, itu udah lulus waktu itu? Belum, jadi kayak masih ada laporan magang gitu kan. Kita harus buat laporan magang. Laporan magang buat laporan hasil akhirnya lah ya? Iya, laporan hasil akhir itulah yang buat nentuin lo lulus atau enggak. Nah kan dari Juni, Juli, Agustus itu gue posisinya nganggur tapi gue masih terikat dalam universitas. Karena kan gue masih ngerasain laporan. Sampai timeline-nya itu September 2020 kemarin. Gue ujian kompetensi. Namanya kan kalau kita ngambil profesi pasti ada yang namanya ujian kompetensi dong. Ya, itu ujian kompetensinya itu
per September kemarin gitu. Kalau ujian kompetensi itu lulus November kemarin, gua disumpah gitu. Kan setiap profesi itu kan pasti ada sumpahnya ya, dokter gigi, terus perawat, itu juga sama timelinenya. Setelah mereka praktek yang dari ditunjuk sama kampus, mereka buat laporan, terus mereka ada ujian kompetensi, baru kalau ujian kompetensinya secara nasional itu lulus, mereka bisa disumpah dan bisa mendapatkan surat tanda registrasi untuk bukti bahwa mereka telah sah nih, bisa nih untuk praktek gitu. Baru ada gelar tuh namanya APT itu ya? Iya, APT itu gitu. di depan, di belakang sih? Di belakang ya? Sekarang di depan. Udah ngikutin yang dokter sama dokter gigi. Mulai jadi, ketentuan per 2020 kita sudah di depan. Jadi namanya sekarang udah APT titik Azizah Nusaibah S-Farm. F-Farm. Wah, ada 2 gelarnya sekarang bro. Nih, mantap juga ya. Jadi, tapi kalau dilihat dari jenjangnya itu sebetulnya nggak terlalu panjang juga ya, nggak sepanjang kedokteran ya. Iya, kalau dokter kan setelah dia pokoknya ada koas, terus ada ujian kompetensi, belum lagi nanti mereka internship dulu gitu kan. Kalau di farmasi sih enggak ya, sama kayak sekolah keperawatan, sama kita 5 tahun juga sekolah keperawatan itu 5 tahun. Kalau dokter gigi kan dia koasnya lama karena dia harus nyari pasien juga kan sesuai dengan kriteria-kriteria tertentu. Nah selanjutnya itu setelah lulus itu Azizah ngapain tuh? Kan Juni itu gue udah nggak ngapa-ngapain tuh. Nah, Juni gabut. Pokoknya gue Juni tuh udah nggak ngapa-ngapain tapi masih nyusun laporan gitu kan. Iseng aja kayak aduh mau nyari-nyari kerja gitu kan sambil nunggu ujian kompetensinya nih yang bulan September. Nah, kayak yang seperti fresh graduate yang lain lamar sana sini sampai tes psikotes ada gagal, pas wawancara juga ada yang keterima tapi nggak ada kabar kayak gitu. Sebenarnya jiwa hati gue tuh pengen kerja sesuai passion nih gitu kan, pengen di klinis gitu ya. Tapi kalau misalkan kita mau ngelamar di rumah sakit itu tuh sebenarnya yang harus ada tuh STR-nya kan, kita harus punya surat bahwa kita udah siap berpraktek nih gitu kan. Jadi nggak bisa ditangguhkan dulu, nggak bisa nunggu nanti ijazahnya bakal keluar gitu. Akhirnya ngelamar di apotek yang sekarang ini gitu kan. Itu dapat kerja tuh setelah dua bulan lebih mencari pekerjaan. Akhirnya dapat per Agustus 2020 itu kerja di apotek. Itu resmi. Padahal sebetulnya kalau misalkan pengalaman sih udah bisa dibilang dari magangnya itu dari tahun 2018 sudah ada kali ya? Iya, 2018 itu udah magang, bahkan lebih dari 2 tahun ya? Setahun sih, yang kalau misalkan pas liburan, waktu itu liburan semester juga pernah magang tapi di industri farmasi gitu. Cuma kalau yang secara lama banget itu yang di klinik itu sih, yang dari 1 tahun itu dari semester 7 sampai 6 bulan pertama di sekolah program profesi apoteker itu. Gitu. Itu bayangin loh, masih kuliah udah dapet duit dari klinik, belum lulus kuliah loh tapi. Iya, itu memang pengalaman menarik sih. Ya, menarik ya. Sekarang kan udah kerja di apotek nih. Nah sebetulnya di apotek itu Azizah itu kerjanya ngapain aja sih? Job desk-nya itu ngapain aja gitu? Kalau misalkan di apotek, kalau misalkan per September kemarin kan saya belum mendapatkan STR kan ya, jadi masih dalam masa probation, masih dalam masa percobaan, jadi masih mengamati alurnya dulu nih, alur pelayanan kefarmasian di sana, seperti itu sesuai regulasi apoteker. Nah, ketika sudah dapat STR per November kemarin saya sudah disumpah. Alhamdulillah. Alhamdulillah udah disumpah nih, terus itu bisa ngelakuin pelayanan kefarmasian. Kayak misalkan kalau ada orang datang bawa resep, itu tuh diceknya sama gue, dicek, habis itu kira-kira obatnya pertama udah bener belum nulis resepnya gitu. Apakah si orang ini ditanyain dulu ke dokter tadi keluhannya apa gitu, memverifikasi keadaan pasien sesuai dengan nggak sama yang diresepkan oleh dokter gitu. Lalu abis itu cek ketersediaan obatnya, ada apa enggak nih ketersediaan obatnya di apotek. Kalau ada disiapin, lalu diberikan konseling gitu mengenai cara penggunaan obatnya, efek samping yang mungkin ada, terus kapan dia harus berhenti minum obatnya, apakah harus dihabiskan atau mungkin nggak usah dihabisin gitu. Nanti kalau gejalanya udah hilang boleh diberhentiin, itu tugasnya apoteker.
kalau misalkan dapat obat-obat kayak penggunaan khusus seperti inhaler mungkin, nah itu tuh harus dijelasin juga cara makainya. Mungkin aja karena kan dia mungkin nggak ngerti atau baru pertama kali dapat obat itu dan dia lupa nih bilang ke dokter kalau dia baru pertama kali nih dapat itu. Nah itu tanggung jawabnya apoteker sebagai lini terakhir yang memberikan obat kepada pasien, memastikan bahwa mereka mengerti tepat dosisnya, tepat cara penggunaannya, tepat yang lain-lainnya lah pokoknya seperti itu. Oh gitu, jadi udah ada hubungannya dengan konsumen langsung berarti ya? Iya seperti itu, karena kan kita barrier terakhir ya, dokter kan barrier pertama, terus perawat, abis itu ya yang ngasih obat kita gitu terakhir gitu. Jadi ada sebuah tanggung jawab kita mau memastikan dia itu telah mengkonsumsi obat sesuai dengan amanat yang dokter berikan. Nanti kalau misalkan ada sesuatu yang berkaitan dengan obat itu, misalkan obat yang nggak cocok atau apa, kita bisa konfirmasi langsung ke dokter, itu juga tugas apoteker gitu. seperti itu. Jadi biar aman ya? Iya betul. Oke. Nah itu setelah dilihat-lihat nih dari cerita-ceritanya Azizah tadi, itu kan banyak ya pengalaman-pengalaman seperjalanan karir Azizah nih. Nah itu ada nggak sih cerita-cerita yang terkenang gitu, maksudnya entah itu lucu atau terkenang, ada nggak sih kira-kira ceritanya? Ada sih, karena waktu itu kan pernah magang di klinik yang tadi gue bilang ya. Udah pernah magang di klinik, terus abis itu gue tuh waktu itu posisinya masih belum tahu nih mau masuk farmasi di bidang apa. Entah di industri kah, atau entah di pemerintahan, atau entah di klinis gitu. Sampai akhirnya menjalani, ya udah jalanin aja, sampai akhirnya menemukan satu titik di mana gue ngerasa ini passion gue gitu. Ketika gue nemuin pasien di klinik, itu tuh mahasiswa, dia itu ditemuin nggak sadarkan diri selama berapa jam di kosan. Itu tuh karena katanya dia nggak makan, dimasukin ke IGD. Nah pas masuk ke IGD, siuman, ternyata dia kena mah. Nah terus abis itu gue sebagai apotekernya ngasih obat buat pulang, buat dia bawa pulang obatnya. Ya gue nanya dong, kenapa? Emangnya ada apa? Sakit apa? Gitu. Kata dokter apa tadi yang udah disampaikan sama dokter. Sebagai anak magang, gue juga punya responsibility buat nanya dong ke dia tentang kondisi dia, sehingga obat yang diberikan dokter tuh aman gitu buat dia, sesuai sama kondisi yang dia butuhkan. Nanya, terus kata dia, iya saya sakit mah karena saya diputusin pacar saya, terus saya nggak makan 3 hari kak gitu ya, jadi makanya saya pingsan gitu ya. Terus gue cuma ngomong gini, kalau lo nggak makan nanti lo meninggal, kalau lo meninggal lo nggak bisa cari cewek baru gitu ya. Kalau lo kurus siapa yang mau sama lo coba, udah kurus mahasiswa nggak keurus gitu ya, nggak ada yang mau sama lo gitu ya. Lo cuma harus makan, minum obat, lo jadi ganteng lagi, lo cari cewek lagi gitu. Itu problemnya gampang sebenarnya gitu. Terus dia ngomong, iya kak nanti saya minum obatnya. Udah gue ngasih tau lah cara penggunaan obatnya. Sampai akhirnya 2 minggu kemudian gue jalan depan FE, itu fakultas dia tuh, karena gue tahu fakultas ekonomi. Fakultas ekonomi. Gue ngelihatnya karena di resepnya kan tertulis ya fakultas apa. Jadi gue tahu anak itu tuh fakultas ekonomi. Terus habis itu pas gue lewat situ dia manggil, kakak apoteker, kak gitu, manggil gitu. Nah, gue nggak tahu ya. Dia maksud apoteker itu gua gitu. Dia nyampe gebuk pundak gua. Terus dia bilang gini, kak makasih ya, gua udah sembuh gara-gara obat yang lu kasih. Terus gua jadinya bisa deketin cewek baru lagi, soalnya gua udah sehat gitu kan. Gua udah nggak mikirin cewek gua lagi karena gua tahu dia udah nggak peduli sama gua. Terus dia inget gitu, gua yang ngasih obat itu, gua yang ngasih saran ke dia gitu. Gua merasakan sesuatu, oh mungkin kalau memang gue tidak ditakdirkan untuk masuk TV karena gue ngecek obat, ngecek ini boraks atau bukan, mungkin gue bisa berimpact sama orang-orang di sekitar gue dengan ilmu yang gue punya, dengan semangat yang gue tularkan ke mereka. Mereka merasa kalau mereka masih berarti. Itu tuh sesuatu yang menurut gue, wah gila, gue disekolahin malam-malam sama nyokap gue, ternyata gue berguna juga ya. Itu tuh ada satu momen dimana kayak, wow, gue punya impact segede gini ya buat orang. Itu tuh kayak sesuatu yang menarik ya. Iya, dari situ tuh gue langsung rasa fix, fashion gue klinis. Udah, gitu. Problem solved. Sereceh itu loh Sobat Dreamers. Nah itu jadi, walaupun itu receh ya, tapi bisa jadi passion dari Azizah ini. Itu mantep banget deh. Mantap. Oke, itu selanjutnya untuk Mbak Azizah nih.
Ada nggak sih tips-tips buat sobat-sobat dreamers nih supaya mereka tahu gimana sih caranya supaya bisa bertahan dan berjuang untuk menjadi seorang apoteker? Kira-kira. Pertama yang harus kalian tahu tuh, kalian tuh berimpact buat orang secara langsung ataupun enggak. Kalau kalian di industri farmasi, kalian buat obat, mungkin kalian nggak akan langsung melihat impact orang itu minum obat gitu. Tapi kalian yakin aja, apapun yang kalian lakukan, apapun pekerjaan kalian, apoteker atau bukan, apapun lah semua pekerjaan itu intinya akan menolong seseorang. Maka lakukanlah segala sesuatu itu dengan ikhlas, walaupun ikhlas itu susah sebenarnya. Tapi Setuju. ikhlas itu susah, tapi kita harus yakin aja. Ya. Apapun yang kita lakukan pasti akan buat nolong orang. Apapun itu sekecil apapun, mau jadi ekonom, mau jadi lawyer, mau jadi apoteker, yang harus kalian tahu adalah ikhlas. Terus kalian tahu, oh ini bakal berdampak nih buat orang. Itu tuh akan menimbulkan semangat buat kalian sendiri bahwa kalian tuh kerja nggak sia-sia, nggak cuma buat nyari duit, tapi buat menolong orang yang mana nanti jadi pahala buat kita semua. Nah, itu betul tuh Sobat Dreamers. Jadi kan kalau misalkan kalian kerja itu jangan istilah kata hitung-hitungan lah gitu. Kalian benar. kerjain aja dengan ikhlas, kalian kerjain aja dengan sepenuh hati. Karena apa? Usaha itu tidak akan membohongi lah. Jadi pasti akan, setiap usaha itu pasti akan membuahkan sebuah hasil. Meskipun itu kadang hasilnya memang tidak sesuai ekspektasi Iya, kita, betul. tapi pasti sebuah usaha itu pasti akan membuahkan sebuah hasil. Ingat Ada itu. sesuatu yang nggak pasti dibalas secara duniawi. Nah, iya. Itu aja yakin sesuatu. Iya, Iya. pasti adalah hasilnya. Jadi nggak ada sesuatu hal dari usaha pun itu yang sia-sia. Betul. Intinya seperti itu. Menarik nih, menarik. Oke deh Mbak Aziza, ini udah malam juga nih ya. Jadi Iya. kasihan juga nanti mbaknya pulangnya sendiri atau gimana gitu. Oke, terima kasih nih Mbak Aziza udah mau terima datang ke kasih ya, Kak sini, Fauzan. udah mau ditanya-tanyain hal-hal pribadi mengenai profesinya dan juga berguna nih untuk teman-teman Sobat Dreamers di rumah atau di Santero Negeri Indonesia ini. Semoga Nah, bermanfaat ya. Oke, ya kita sampaikan juga bahwa ini kita terima kasih banyak kepada Kedai Kopi Menbar. Nah, ya, Kedai Kopi Menbar ini letaknya ada di sini, ya. Jadi kalau misalkan kalian nanti mau datang ke sini, jangan ragu, cus aja langsung ke sini karena tempatnya mantap banget, bro. Kopinya enak, tempatnya mantap, bisa foto-foto, bisa Instagraman sini, mantap banget ya. Oke. Sekian dulu video kami dari produksi project kali ini, ya kan? Nah, kalian jangan lupa untuk bikin komen ya di kolom komentar di bawah, beri kami masukan dan hal-hal yang bisa membuat kami terus berkembang ke depannya dalam membuat video-video kami selanjutnya. Oke? Terima kasih kepada Sobat Dreamer semuanya yang telah menonton kami. Salam, stay healthy, stay safe, and remember, do what you love what you do. See ya.